Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat dan sehat ya. Nah, kali ini kembali lagi dengan podcast yang bisa temani waktu kalian. Nah, kali ini aku bersama kelompok baruku yaitu Hai, aku Delvin. Aku Ferdi. Halo, aku Audrey. dan aku Arda. Kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang beberapa topik yang gak kalah seru seperti podcast sebelumnya. Simak yuk! Bentar deh. Tadi waktu mapel PKWU, habis presentasi aku ditanya sama Pak Pipit tentang makanan fungsional. Emangnya makanan fungsional tuh contohnya kayak apa sih? Oh, makanan fungsional. Jadi makanan fungsional itu contohnya kayak makanan diet, makanan untuk penyakit tertentu, dan makanan sehat. Itu sebagian yang aku tahu dari makanan fungsional. Jadi, makanan fungsional itu sejenis makanan yang dibuat untuk beberapa hal tertentu gitu ya. Atau istilah lainnya makanan khusus gitu. Nah, bener banget itu yang aku maksud. Oke, Fer. Sekarang aku udah tahu apa itu makanan fungsional. Oh iya Fer, terus ada nggak cara untuk mengolah makanan fungsional itu? Jadi gini Arda, kalau cara mengolah makanan fungsional itu ada beberapa cara, yaitu seperti yang pertama cara alami, yang kedua cara tradisional, dan yang ketiga cara modern. Jadi gitu ya. Satu lagi Fer, kan sekarang udah era modern nih. Gimana cara modern untuk mengolah makanan fungsional itu? Jadi cara modern untuk mengolah makanan fungsional yaitu dengan cara memperhatikan kandungan gizi pada bahan yang akan diolah. Contohnya makanan khusus diet atau makanan khusus pengidap diabetes. Oke, thanks infonya. Nanti pasti aku akan coba buat di rumah, siapa tahu bermanfaat. Sama-sama, semoga infoku bermanfaat. Guys, kalian tahu nggak perubahan sosial? Nah, aku juga penasaran apa sih perubahan dalam masyarakat tersebut? Iya, Fer, setuju. Sebenarnya ada perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan salah satu tema besar dalam kajian studi sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, perubahan sosial dipahami sebagai proses. Artinya, perubahan sosial akan selalu terjadi sepanjang masa mengingat masyarakat pun terus bergerak, berkembang, dan berubah. Wah, iya banget tuh yang dibilang Audrey tentang perubahan sosial yang disebabkan juga oleh masyarakatnya dan pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Dan setiap masyarakatnya tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Oh iya ya, contoh dari perubahan sosial ada apa aja ya? Wah, oke juga nih pembahasannya. Aku mau kasih tahu kalian contoh perubahan sosial, seperti pakaian. Perubahan dalam mode pakaian kerap terjadi dalam periode-periode tertentu. Model rambut, bangunan rumah, alat komunikasi, kendaraan, dan bahasa. Oke banget guys. Tentunya dari semua itu ada faktor pendorongnya juga yang menjadi hal yang harus diperhatikan loh. Nah, faktor lain pendorong yang melatar belakangi kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai untuk bersaing di masa kini. Terus kurangnya rasa percaya diri juga yang melatar belakangi terjadinya ketimpangan sosial. Dan masih adanya sifat malas, mudah putus asa, serta upaya mengatasi ketimpangan sosial dalam masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keren banget ini pembahasan kita. Unsur-unsurnya juga ada dong bentuk-bentuknya loh. Bentuk-bentuk perubahan sosial seperti perubahan sosial lambat atau evolusi, perubahan sosial cepat atau revolusi, perubahan yang dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki, perubahan sosial kecil, perubahan sosial besar, dan perubahan sosial progres. Nah, pada intinya setiap individu atau masyarakat pasti mengalami perubahan, baik perubahan sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, ras, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompoknya.
Perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama pada berbagai bidang hidup di masyarakat. Sementara perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata kehidupan dari tradisional ke modern. Oh iya guys, kalian sebenarnya tahu nggak sih kemajemukan yang ada di masyarakat kita? Kalau sepengetahuanku, kemajemukan yang ada di masyarakat berdasarkan ras. Ras sendiri memiliki arti yaitu segolongan manusia yang memiliki persamaan dalam ciri-ciri fisik dan sifat-sifatnya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang kamu sebut itu udah benar. Tetapi dalam masyarakat majemuk, setiap orang harus berani menerima perbedaan sebagai suatu rahmat. Perbedaan dan keanekaragaman adalah keindahan dan merupakan faktor. Adanya perbedaan itu memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan keunikan dan khususnya demi kesejahteraan bersama ajaran Yesus menghargai kemajemukan. Iya juga ya, karena zaman sekarang beberapa dari masyarakat sulit menerima perbedaan itu dan menimbulkan berbagai macam konflik, entah saling bully karena perbedaan warna kulit dan sebagainya. Bener juga ya. Dan kadang dari hal tersebut kita menjadi kurang bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Dan kita jatuhnya insecure. Padahal Yesus mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan karena Tuhan sendiri yang membentuk perbedaan tersebut. Harusnya dari diri kita juga menebarkan sikap toleransi atau sikap saling pengertian dalam menghadapi segala perbedaan dalam nilai dan norma, agama, kebudayaan, ras, suku bangsa, serta adat istiadat agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Nah, setuju banget. Contohnya toleransi antar umat beragama. Ajaran gereja tentang perdamaian. Gereja melanjutkan ajaran Yesus yaitu tidak sebatas damai secara fisik melainkan secara batin, di mana manusia mengupayakan situasi damai sejahtera dalam dirinya. Keren nih, kalian tahu nggak sih di Indonesia terdapat beberapa agama dan kepercayaan yang secara undang-undang diakui keberadaannya. Agama-agama yang dimaksud adalah Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu ada keyakinan atau kepercayaan lain termasuk agama-agama asli pribumi yang tersebar di setiap wilayah Nusantara. Pasti tahu banget dong. Kita harus meyakini dan menghormati bahwa kesejahteraan dapat dirasakan bila manusia mampu membangun hubungan atau relasi yang harmonis baik dengan Tuhan, sesama, alam semesta, maupun diri sendiri. Oh iya guys, kalian tahu nggak upaya dari bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan? Kalau nggak salah sih melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional. Lalu Astagatra yang terdiri dari 3 aspek alamiah, Trigratra yang bersifat statis dan 5 aspek kehidupan Pancagatra yang bersifat dinamis. Nah, dari peran dan hubungan di antara kedelapan gatra saling terkait dan saling tergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan nasional. Jadi gini ada yang memberi respon positif dan ada juga yang memberi respon negatif. Misalnya respon positif seperti negara Mesir, India, Australia, Vatikan, dan beberapa negara lainnya itu mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan yang negatif yaitu dari Belanda. Oh, oke, aku paham. Ada kan kalau nggak salah respon dari PBB terhadap kemerdekaan Indonesia? Kalau ini aku tahu nih, ada seperti membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda dan mengakui kemerdekaan Indonesia setelah konferensi meja bundar. Oh iya, ngomong-ngomong soal negara, pasti ada dampak dari kolonialisme dan imperialisme terutama di Indonesia kan? Ada misalnya di bidang politik dan ekonomi. Kalau di bidang politik yaitu penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan Bapak Bupati sebagai penguasa VOC. Lalu untuk yang ekonomi yaitu Belanda membangun fasilitas umum dengan memperkerjakan masyarakat Indonesia
pada kerja rodi. Ada juga loh sosial budaya dan bidang pendidikannya. Seperti misalnya yang sosial budaya yaitu berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para penguasa. Terus untuk yang pendidikannya yaitu munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Rek, kalian ada yang suka baca novel nggak? Aku suka kok, emang kenapa, Vin? Aku tahu, jadi maksudnya kehidupan dalam novel dapat didefinisikan sebagai upaya menangkap maksud, mengartikan dan jelaskan konsep yang dimiliki pengarang dalam menanggapi dan menerangkan masalah-masalah dalam kehidupan yang terdapat dalam novel. Terus unsur intrinsiknya ada yang tahu nggak? Aku tahu tuh, jadi seperti tema apa yang ada dalam novel tersebut, di mana latarnya, siapakah tokoh-tokohnya, bagaimana karakternya, dan apa pesan yang ada dalam novel tersebut, kayak gitu ada. Oh, aku paham. Bagaimana dengan unsur kebahasaan novel? Kalian ada yang tahu nggak? Kalau ini aku tahu. Jadi dalam kebahasaan novel meliputi majas. Ada majas-majas yang terdiri dari majas perbandingan, majas pertentangan. Aku sih taunya itu aja. Kalau dari aku sih mau nambahin aja ada juga majas sindiran dan majas penegasan. By the way, did you know about procedure text? Yes, of course. Procedure text is text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. So basically procedure text is something that we need if we want to make something or do something, right? Yes, you need the procedure text if you don't know how to use something or make something. So procedure text basically very useful for people who don't know how to do something. But how can we find the procedure text? It's always in the box of something what we buy. It's always contain procedure text or we can find it on Google. Oh, I see. Thank you so much for your information, Delvin.